Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan berikan kita istirahat malam tadi. Dan pagi ini Tuhan boleh bangunkan kita untuk boleh sama-sama kembali berdoa, memuji Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian yang berkata, "Ku berikan hatiku, segenap hidupku kepada Tuhan." Dengan sebuah permohonan agar dalam hidup kita Tuhan menyatakan jalan Tuhan buat kita. Mari sama-sama jadikan lagu ini sebagai doa kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu dan kami sungguh berdoa memohon Tuhan menyatakan jalan Tuhan, jalan kebenaran Tuhan, firman Tuhan buat kami hari ini. Kami rindu Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan hidup yang kami jalani. Bahkan hari ini dengan segala sesuatu yang kami tidak bisa menduga apa yang akan terjadi. Kami rindu terus mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga hari ini dan seterusnya kami boleh sungguh menjalani hidup kami di dalam hikmat daripada Tuhan. Kami sungguh berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sama-sama belajar pada hari ini dan minggu depan. Kita akan sama-sama belajar tentang hikmat. Saya akan mencoba membagikan apa yang saya pelajari, apa yang saya mengerti tentang apa itu hikmat, dan bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dalam hikmat daripada Tuhan. Saudara, Sabtu ini dan Sabtu depan ada 3 poin yang mau saya bagikan. Poin pertama hari ini adalah tentang takut akan Allah. Dan sebagai permulaannya, mari sama-sama kita membaca bagian firman Tuhan dari Amsal pasal yang pertama. Amsal pasal pertama ayat 7 dan Amsal pasal 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Saudara, ketika kita coba renungkan tentang hikmat, maka salah satu tokoh yang paling terkenal yang muncul dalam pemikiran kita adalah Salomo. Dan Salomo adalah pribadi yang luar biasa yang kita sama-sama belajar dari Alkitab begitu ya, tentang bagaimana dia menjalani hidup pemerintahannya, hidupnya juga di dalam hikmat daripada Tuhan. Sebuah peristiwa yang sangat terkenal sekali adalah ketika ada 2 orang ibu A dan ibu B. Keduanya sama-sama membawa sebuah kasus atau sebuah petisi kepada Salomo
Ibu A berkata bahwa mereka memperebutkan anak gitu ya. Ibu A dan Ibu B memperebutkan anak. Ibu A berkata bahwa ini adalah anak dia. Bayi yang dibawa adalah anak dia. Sementara Ibu B juga berkata bahwa bayi yang dibawa adalah anak dia. Maka keduanya sedang memperebutkan satu anak. Kedua-duanya mempunyai cerita tentang kenapa mereka yakin ini adalah anak bayinya. Ibu A berkata bahwa ini adalah anak bayinya, sementara anak bayi Ibu B sudah mati tertindih oleh Ibu B. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu B, bahwa ini adalah bayinya, sementara anaknya Ibu A sudah mati tertindih oleh si Ibu A. Maka kedua-duanya membawa sebuah kasus, membawa sebuah permintaan agar Raja Salomo memutuskan sebenarnya anak ini anak siapa. Hari itu, di zaman itu belum ada tes DNA, saudara-saudara ya, maka tentu saja sangat sulit untuk menentukan sebenarnya anak bayi ini milik siapa. Karena kalau seperti zaman sekarang, sudah ada tes DNA, tentu gampang sekali begitu ya, untuk kemudian di tracing ini anak-anak siapa sebenarnya. Tapi zaman itu nggak ada. Dan kita sangat terkejut melihat bagaimana Salomo kemudian dalam hikmat Tuhan, kemudian memutuskan perkara itu dengan sebuah keputusan yang luar biasa. Salomo tanpa basa-basi langsung kemudian berkata, oke, kalau kalian berdua, kedua ibu ini mengaku anak ini adalah anak kalian, maka penggal anak itu jadi dua. Belah anak itu menjadi dua. Saudara, semua orang tentu terkejut ya. Kita yang baru pertama membaca kisah itu tentu juga terkejut. Bagaimana mungkin seorang raja yang bijaksana, raja yang penuh hikmat, raja yang diurapi Tuhan, dapat berkata dengan sangat mudah, belah saja anak itu menjadi dua. Lalu setengah kasih ke ibu A, setengah kasih ke ibu B. Tapi sudah tahukah bahwa itu adalah hikmat daripada Tuhan, yang Tuhan berikan kepada Salomo untuk memutuskan perkara itu. Kenapa? Karena si ibu A dengan gampang berkata, oke, belah saja anak itu menjadi dua. Sementara ibu B dengan begitu terkejut dan berkata, jangan dibelah. Biarkan anak itu menjadi milik daripada si ibu A. Begitu ya. Saudara, dengan jawaban daripada kedua ibu ini, kita tentu tahu bukan, anak ini sebenarnya milik siapa? Anak itu adalah milik si ibu B. Si ibu B yang lebih rela kehilangan anak itu dan membiarkan anak itu dibesarkan orang lain dibandingkan anak itu harus dibelah di depan matanya, darah dagingnya dibunuh di depan matanya, dia tidak rela sama sekali. Maka karena dia begitu cinta kepada anak ini, dia lebih memilih kehilangan anak itu. Secara fisik, secara lokasi, anak itu diasuh oleh orang lain daripada anak itu harus kehilangan nyawanya. Saudara, dengan cara seperti itu lalu Salomo kemudian berkata, baik, kalau begitu berikan anak itu kepada ibu B. Karena jelas wanita yang mencintai anak itu dan yang tidak menginginkan kematian anak itu adalah ibu kandungnya. Saudara, sebuah peristiwa yang mencerminkan hikmat daripada Allah yang turun kepada Salomo. Peristiwa itu bukan sekedar menceritakan tentang cara pemikiran yang kreatif. Bukan sama sekali. Walaupun memang hikmat daripada Tuhan akhirnya berdampak menghasilkan pemikiran yang kreatif. Peristiwa itu mencerminkan tentang hikmat daripada Allah, tetapi bukan sekedar cara pandang out of the box. Yang sekarang banyak orang mendengung-dengungkan untuk melihat segala masalah, cari solusi out of the box. Lihat dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang lain. Bukan sekedar itu, walaupun sekali lagi dampak daripada hikmat dari Allah juga bisa menghasilkan cara berpikir yang out of the box. Tapi itu bukan segala-galanya. Hikmat daripada Allah juga bukan tentang win-win solution. Bukan tentang saya senang, kamu senang, kita semua bahagia. Bukan. Saudara tadi melihat kisah itu sepertinya tentang win-win solution. Bayi itu dibelah menjadi dua. Tapi sebenarnya hikmat daripada Allah bukan itu. Tapi hikmat daripada Allah bicara soal bagaimana menjalani hidup dalam pengambilan keputusan, dalam meresponi setiap perkara kehidupan dari sudut pandang Allah. Dan itu yang paling tepat. Saudara, kenapa demikian? Saya katakan bahwa bagian ini adalah, atau kisah tadi yang Salomo jalankan adalah bagian daripada cerminan hikmat Allah. Karena di situ kita melihat, saudara, bagaimana Salomo melihat perkara ini dari sudut pandang Allah. Sudut pandang apa yang dipakai oleh Salomo? Sudut pandang bahwa Allah mencintai hidup. Allah mencintai umat yang dia ciptakan. Sehingga tidak mungkin di dalam kasihnya, dalam kesetiaannya, Allah kemudian sengaja, Allah kemudian mau melihat umatnya menderita. Tidak mungkin. Saudara, itulah sebabnya saudara ketika kita sama-sama melihat akan kisah Salomo itu, kita bertemu dengan kasih Allah yang mau
mengasihi manusia. Seperti halnya kasih seorang ibu yang mau mencintai anaknya. Yang tidak rela anaknya dibelah jadi dua, tetapi rela kehilangan anaknya asalkan anak itu kemudian tidak mati. Saudara, itulah yang kemudian menjadi bagian yang kita harus jalani. Bagian di mana kita meresponi hidup seperti itu. Dari sudut pandang Allah, dari bagaimana cara Allah mencintai kita, bagaimana cara Allah meresponi dunia ini, seperti itulah kita kemudian harus menjalani hidup dari sudut pandang Allah. Dan kita tahu sama-sama saudara ya, Salomo bukanlah orang yang sudah lanjut usia pada waktu dia menerima hikmat. Sekalipun saudara, Salomo memang sudah dewasa, tetapi poin yang saya mau tekankan adalah hikmat tidak bergantung pada usia. Orang yang sudah lanjut usia belum tentu berhikmat. Sementara orang yang masih muda, masih belia, bisa jadi hidupnya lebih berhikmat daripada orang tua manapun. Kalau saudara ingat kisah tentang Daniel. Daniel adalah salah satu anak muda yang dibawa sebagai tawanan dari Israel ke negara Babel. Dan pada waktu mereka dibawa sebagai tawanan, saudara jelas dalam kisah Daniel katakan bahwa Daniel adalah salah satu anak muda yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Dan ini menjadi bagian yang menarik untuk baik anak muda, baik anak remaja, baik siapapun kita, orang yang sudah lanjut usia, yang sudah makan asam garam gitu ya, punya banyak pengalaman, saudara kita menjadi orang-orang yang bisa dipenuhi oleh hikmat daripada Allah. Saudara, menjadi bagian yang menarik karena hikmat tidak berhubungan dengan usia. Hikmat juga tidak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan atau IQ seseorang. Kenyataan hidup membuktikan bukan? Ada begitu banyak orang cerdas, begitu banyak orang jenius, tetapi menjalani hidup tidak dengan hikmat. Pengambilan keputusannya sembarangan, sembrono, semaunya. Pengambilan keputusannya bukan karena dia takut akan Allah. Pengambilan keputusan dan cara dia meresponi hidup semata-mata hanya demi kesenangan pribadinya. Dan kita tahu ada banyak sekali orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang berpendidikan, orang-orang yang IQ-nya tinggi, tapi tidak menunjukkan dia memiliki hikmat. Saudara, maka dari ayat yang tadi kita baca, kita sama-sama belajar dari dua ayat itu, bahwa permulaan hikmat itu dimulai dengan hati yang takut akan Tuhan. Permulaan hikmat, bagaimana kita bisa memulai perjalanan hidup dipenuhi oleh hikmat, saudara-saudara, maka kita memulainya dengan takut akan Tuhan. Dan saya percaya tidak ada kata terlambat untuk hal ini. Sepanjang kita masih menjalani hidup ini, dalam usia berapapun Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua, dalam situasi seperti apapun saat ini, tidak ada kata terlambat untuk kemudian berkata kepada Tuhan, atau memohon kepada Tuhan, atau berharap kepada Tuhan, agar dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Tapi semuanya dimulai, permulaan perjalanan untuk mendapatkan, menjalani hidup ini dalam hikmat Tuhan, semua dimulai dengan sikap hati. Sikap hati seperti apa? Amsal mengatakan sikap hatinya adalah takut akan Tuhan. Saudara, kata takut di sini sebenarnya menggunakan dalam bahasa Ibraninya, menggunakan kata yang menunjukkan sebuah teror. Ketakutan karena teror, ketakutan karena ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lebih hebat, lebih terhormat, lebih mulia, lebih agung, yang kemudian membuat orang menjadi takut, gemetar, gentar. Kira-kira nuansanya seperti itu. Dan saya rasa ini menjadi sebuah nuansa yang menarik, saudara, untuk kita renungkan. Apakah kita menjalani hidup takut akan Tuhan dengan cara yang seperti itu? Takut akan Tuhan seolah-olah hidup dalam sebuah kondisi teror, nuansa yang menyeramkan begitu. Apakah seperti itu, saudara? Kita yang sudah hidup di dalam zaman ini, yang sudah mengenal siapa Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah dalam kehidupan kita, kita tentu tahu, saudara, bahwa Kristus berkata bahwa Tuhan, bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya, bahwa kita adalah domba gembalaannya. Dan kita tahu betul hal itu. Bahkan Rasul Paulus menggambarkan relasi antara Kristus dengan gereja, relasi antara Kristus dengan orang percaya sebagai relasi antara suami dengan istri. Sebuah gambaran yang begitu indah, begitu romantis. Saudara, maka ini menjadi bagian yang bahwa kita harus berpikir seperti apa sih takut akan Tuhan. Saudara, saya coba renungkan bahwa dimensi takut akan Tuhan tidak boleh hanya dilihat dari satu dimensi saja. Tentu kalau kita mau menelaah semuanya, saudara, saya coba untuk merenungkan ada 3 hal sebenarnya, 3 dimensi yang kita harus perhatikan tentang takut akan Tuhan. Dimensi yang pertama tentu kita menghormati Allah betul-betul sebagai pencipta, sebagai Tuhan semesta alam, sebagai pribadi yang jauh lebih mulia, jauh lebih terhormat, jauh lebih besar daripada kita. Satu pribadi yang tidak akan pernah bisa kita bayangkan betapa agungnya dia.
Kita nggak bisa mengatur dia, kita nggak bisa mengendalikan dia, kita nggak bisa mengontrol dia karena dia jauh lebih besar daripada kita. Dan itu salah satu bagian di mana kita bisa melihat betapa harusnya kita gentar, takut, gemetar di hadapan Allah. Karena dia adalah pribadi yang dapat melakukan apapun yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Tetapi itu baru satu dimensi. Dan itu ditunjukkan juga oleh Yohanes. Ketika Yohanes melihat penglihatan dalam kitab Wahyu, ada begitu banyak penglihatan bahwa dia untuk melihat bahwa ada satu sosok pribadi Allah. Atau bahkan ketika dia melihat ada satu sosok anak domba yang tersembelih. Dan bagaimana semua malaikat kemudian bersujud. Bagaimana semua orang-orang suci kemudian bersujud, menyembah. Betul-betul merasa takjub, takluk di hadapan pribadi tersebut. Dan itu menjadi sebuah bagian yang kita harus miliki, saudara. Saudara-saudara, saya rasa tidak etis ketika kita melihat Allah sebagai Bapa, melihat Allah sebagai pribadi yang dekat dengan kita, dan kita kehilangan identitas dia sebagai Tuhan semesta alam, yang maha kuasa, maha mulia, maha segala-galanya. Saya rasa ini menjadi aspek dimensi yang tidak boleh hilang. Tapi tentu bukan cuma itu. Aspek yang kedua adalah ketika kita belajar melihat bahwa Allah adalah Bapa kita. Dia adalah pribadi yang dekat dengan kita, yang mengasihi kita. Seperti halnya saudara dengan ayah saudara. Saya tahu tidak mudah untuk membayangkan apabila ayah saudara kasar, apabila ayah kandung saudara adalah pribadi yang tidak mengasihi saudara. Saya tahu tidak mudah untuk membayangkan hal tersebut. Tetapi Bapa yang digambarkan dalam bagian Alkitab adalah Bapa yang sangat-sangat erat relasinya dengan anak-anaknya. Bapa yang kemudian terus memeluk anaknya, terus membuka tangannya kepada anak-anaknya. Bapa seperti itu yang digambarkan di dalam kisah tentang anak bungsu yang hilang. Bapa yang menantikan kedatangan anak bungsu tersebut. Bapa yang ketika anak bungsu itu kemudian pulang, dia tidak menghukum tetapi justru menyambutnya dengan cinta kasih. Bapa seperti itu. Dan penghormatan kita kepada ayah kita, papa kita, adalah penghormatan atau rasa takut karena kita kagum dengan dia. Kita mengasihi dia sebagai pribadi yang mengasihi kita. Sehingga ketika kita dikatakan saya takut sama papa saya, itu bukan karena dia monster, bukan karena dia hantu, bukan karena dia sesuatu yang menyeramkan, bukan. Tetapi karena kita kagum dan kita tidak mau melukai hatinya. Melukai hati pribadi yang mengasihi kita, memelihara kita, menjaga kita. Harusnya seperti itu. Rasa kagum yang demikian, rasa takjub, rasa takut yang demikian juga harusnya muncul antara kita dengan Bapa kita di surga. Rasa takut yang ketiga juga muncul harusnya sebagai rasa takut karena kita mencintai Kristus, mencintai Allah. Seperti halnya gambaran yang digambarkan di dalam oleh Rasul Paulus tentang bagaimana gereja dan kepala gereja, bagaimana gereja dan Kristus berelasi. Seperti hal suami istri, seperti itu rahasia yang diberitakan oleh Paulus. Dan kita mengasihi Kristus seperti halnya sahabat. Itu juga yang Kristus sendiri katakan, kamu bukan lagi budak tapi kamu adalah sahabat. Maka ada sebuah rasa takut yang harusnya muncul karena kita tidak mau mendukakan sahabat kita. Kita tidak mau mendukakan pasangan kita. Bukan karena kita takut sama pasangan kita, bukan. Tapi karena kita begitu mencintainya dan kita menghormatinya, itu sebab kita menjaga hidup kita. Maka tiga aspek ini, melihat Allah sebagai Tuhan semesta alam, melihat Allah sebagai Bapa kita, dan melihat Allah sebagai pribadi yang dekat, yang akrab dengan kita. Dalam tiga aspek inilah kita kemudian mencoba untuk berelasi dan menjalani hidup. Sehingga pada waktu pengambilan keputusan harus terjadi di dalam bisnis saudara, dalam keluarga saudara, dalam pendidikan saudara, dalam saudara berelasi dengan siapapun, dalam waktu-waktu senggang saudara, bagaimana saudara menggunakan uang, maka pertanyaan yang harus muncul sebagai orang yang merindukan hikmat, atau sebagai orang yang rindu agar menjalani hidup dalam hikmat adalah, apakah yang saya lakukan mencerminkan penghormatan saya kepada Bapa? Mencerminkan penghormatan saya kepada Tuhan semesta alam? Mencerminkan penghormatan saya kepada pribadi yang saya kasihi? Saudara, dengan cara pengambilan keputusan itulah, maka kita akan memulai hidup di dalam hikmat. Itulah sebabnya pengamsal mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal daripada pengertian. Takut akan Tuhan adalah awal dari kita boleh menjalani hidup dalam hikmat. Dan ini yang saya rindu kita bisa jalani bersama-sama. Ini yang saya rindu kita bisa menjalaninya sebagai bagian daripada keseharian kita. Bagaimana kita memulai hikmat, memulai hidup dalam hikmat dengan hati yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu.
Undangannya tidak berhenti sampai di situ. Tapi undangan Tuhan Yesus juga dilanjutkan dengan kata-kata, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah daripadaku." Saudara, saya menggarisbawahi kata belajarlah daripadaku. Saudara, karena disitulah menjadi bagian di mana kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri menjalani hidup di dunia ini dengan hidup dengan hati yang dipenuhi dengan hikmat. Itu sebabnya ketika dia mengajar, ketika dia bertindak, ketika dia meresponi segala sesuatu yang terjadi, orang banyak bisa takjub karena dia penuh dengan hikmat. Maka hari ini, mari buka hati dan belajar seperti apa Yesus menjalani hidup. Seperti apa Yesus mengambil keputusan, meresponi segala sesuatu. Bahkan orang-orang yang dekat dengan dia, meresponi orang-orang yang membenci dia, meresponi keadaan yang sangat-sangat tidak nyaman di dalam segala penderitaan yang dialami juga bahkan. Dalam semuanya itu, Kristus menunjukkan hati yang menghormati Bapa, mengasihi Bapa, takut kepada Bapa. Bukan karena Bapa menyeramkan, tapi karena dia menghormati Allah, menghormati Bapa dengan luar biasa. Cara hidup itulah yang harusnya menjadi cara hidup kita. Cara hidup Kristus itulah yang harusnya menjadi cara hidup kita. Sehingga kita pun menjalani hidup dipenuhi oleh hikmat. Maka hari ini kita belajar poin yang pertama. Hikmat dimulai dengan takut akan Tuhan. Menghormati Dia sebagai Tuhan pencipta alam. Menghormati Allah kita sebagai Bapa yang mengasihi. Menghormati Allah kita sebagai pribadi yang dekat, yang akrab dengan kita. Dan kita menaruh hati kita, menjadikan Dia sebagai yang terutama. Sehingga pada waktu kita harus mengambil keputusan dan meresponi hidup, kita bertanya, apakah yang saya lakukan ini menunjukkan penghormatan kepada Bapa? Seperti halnya yang Kristus kerjakan pada waktu Dia di dunia ini. Biarlah hidup kita makin hari makin serupa dengan Kristus, dan makin hari makin boleh mengalami hidup yang penuh dengan hikmat daripada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dan kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Tolong kami untuk mengerti isi hati Tuhan, menjalani hidup dalam hikmat daripada Tuhan. Hidup yang takut pada Allah. Bukan dengan ketakutan karena teror semata-mata. Tapi karena kami menghormati, kami mengasihi, kami takjub, kami kagum, kami mencintai Engkau. Maka kami belajar untuk takut dan menjaga agar hidup kami tidak mendukakan hati-Mu. Tolong kami Tuhan. Ada banyak hal yang kami gak bisa kontrol dalam hidup ini. Ada banyak hal yang tidak terduga bisa tiba-tiba muncul dan menghancurkan segala rencana, rancangan yang bisa kami atur. Tapi kami tahu kalau kami belajar menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, maka Tuhan akan menolong kami meresponi semuanya itu. Semua hal-hal yang tidak dapat kami duga, semuanya itu kami bisa responi dalam hikmat dari Tuhan. Tolong kami untuk terus belajar hidup takut akan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdoa. Ada beberapa pokok doa yang sudah saya siapkan. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu boleh sungguh-sungguh berdoa dan menggunakan waktu ini menikmati Tuhan dalam jam doa Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu hari ini.